Oke, bertemu lagi dengan saya Pratamian. Kali ini saya akan memberikan tutorial mengenai fungsi. Bahasa C++ sudah memiliki fungsi utama yaitu fungsi main. Fungsi utama ini selalu ada pada setiap program bahasa C. Oke, saya jelaskan sekali lagi. Fungsi merupakan sebuah subprogram yang berguna untuk membuat program menjadi modular sehingga akan lebih mudah dipahami dan dapat digunakan kembali. Oke, pada tutorial kali ini ada 3 jenis fungsi yang akan saya bahas, yaitu fungsi tanpa nilai balik, fungsi dengan nilai balik, dan fungsi dengan parameter masukan. Oke, langsung saja kita pada fungsi yang pertama, itu fungsi tanpa nilai balik. Oke, di sini saya sudah mempunyai bagian program. Langsung saja kita laksanakan. Di sini kita sudah mempunyai fungsi main. Nah, fungsi tanpa nilai balik ini, pertama kita harus membuat dia bertipe void. Kita buat dulu fungsinya. Misalkan kita buat fungsinya nama fungsi 1. Nah, dalam fungsi 1 ini kita tentukan aksi yang akan dilakukan. Misalnya kita deklarasikan dulu integer c. Kemudian kita buat sebuah looping for kan c sama dengan 0, kemudian kondisi awalnya c sama 0, kemudian kondisi akhirnya kita buat c lebih kecil 5. Akan dilakukan adalah ini. Nah, misalkan yang akan dilaksanakan adalah count belajar menggunakan fungsi. Oke. Kemudian agar fungsi ini dapat digunakan, kita harus memanggil fungsi tersebut pada fungsi main dengan mengaktifkan fungsi 1. Oke, selesai. Kemudian kita run. Oke, akan tampak hasilnya seperti ini. Nah, ini merupakan fungsi tanpa nilai balik. Kemudian selanjutnya kita pelajari fungsi dengan nilai balik. Ini kita ekspor dulu. Oke, kita lanjutkan kepada fungsi dengan nilai balik. Di sini saya sudah mempunyai bagian program. Fungsi dengan nilai balik itu berguna untuk melakukan sebuah proses yang dapat mengembalikan sebuah nilai. Dalam fungsi ini kita harus mendefinisikan tipe data nilai yang akan dikembalikan. Nah, pertama saya akan membuat sebuah fungsi dengan yang dapat membalikkan fungsi string. Misalkan kita buat char enter fungsi string. Nah, fungsi ini akan mengembalikan string nilai dari fungsi adalah
Nah, kemudian pada inmainnya kita panggil dengan count, misalkan fungsi, kita kontrol spasi saja, fungsi string. Oke, kita run. Hasilnya adalah seperti ini. Nilai dari fungsi adalah oke. Nah, sekarang bagaimana jika kita ingin mengembalikan sebuah nilai? Misalkan kita buat di sini double fungsi bilangan. Hal yang akan dilakukan adalah mengembalikan nilai bertipe double 3,14. Oke. Kemudian di sini kita panggil dengan count fungsi, kita kontrol spasi saja. Saya sudah nampak bilangan. Oke, kita lihat hasil kompilasinya menjadi seperti apa. Kita run. Oke, hasilnya adalah seperti ini. Nilai dari fungsi adalah kembalian dari fungsi string tadi, kemudian 3,14 ini adalah kembalian dari fungsi bilangan. Oke, demikian mengenai fungsi dengan nilai balik. Selanjutnya akan kita bahas mengenai parameter masukan. Oke, fungsi dengan parameter. Pada tutorial sebelumnya kita sudah membuat fungsi tanpa parameter. Nah, sehingga pemanggilannya masih bernilai tetap. Nah, pada sekarang ini kita akan membuat fungsi dengan parameter, sehingga hasil yang diberikan lebih bersifat dinamis, walaupun memang bergantung dari nilai parameter yang kita masukkan. Oke, di sini saya sudah membuat sebuah program dengan nama parameter masukan.c++. Di sini saya mempunyai sebuah fungsi yang bertipe integer, yaitu tambah 1 int x, di mana dia memiliki gabungan beberapa tipe data, integer hasil merupakan x ditambah 1, integer x ini ditambah 1, kemudian dia akan mengembalikan hasil. Nah, di sini seperti katakan tadi, kalau memasukkan parameter ini akan menghasilkan nilai yang dinamis. Tentunya jika menghasilkan parameter yang bernilai dinamis, maka kita akan menerima masukan dari user. Di sini kita melihat ada masukan bilangan bulat. Nah, di sini kita akan menerima masukan dari user, kemudian kita akan menyimpannya ke dalam integer bilangan ini. Hasil dari nilai yang kita tampung tadi akan langsung diproses dan hasilnya akan ditampilkan pada layar dengan memanggil fungsi tambah 1 ini, tambah 1 dari si bil ini. Kemudian dia akan ditampilkan hasil akhirnya. Bagaimana hasil akhirnya kita akan saja. Nah, di sini sudah tampak hasil keluarnya. Misalkan masukkan bilangan bulat, kita masukkan 7, nilai akhir 8, merupakan hasil dari x tambah 1, x 7 ditambah 1 sama dengan 8.
Oke, demikianlah tutorial mengenai fungsi. Semoga tutorial yang saya berikan ini bermanfaat. Terima kasih.